kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Nurmiati SPD yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Juga baru bisa tersosialisasikan. Jadi terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang bersedia berkumpul di ruang guru ini untuk mendengarkan beberapa paparan dari saya, di mana kami JGP di modul 3.3 modul terakhir ada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, di sini tujuan pembelajarannya nanti kami harus mempunyai prakarsa perubahan. Kami harus mempunyai program dan harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Di mana dipetik di sini bahwa di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Nah, kita bagian dari alam yang kedua, yaitu alam perguruan, alam sekolah. Kemudian saya petik sebuah quotes dari Bapak Menteri kita. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nah, ini yang menjadi dasar kami, di mana kami harus membuat program ini berdasarkan kerangka bagja yang sudah ada. Kemudian tujuan-tujuannya ada 10 yang harus kami lewati dalam melakukan program ini. Kemudian ada 8 unsur juga yang harus kami sesuaikan: kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Nah, ini poin 1 dan poin 2 alhamdulillah sudah terlaksanakan. Kemudian murid, tentunya dengan murid kita semua, sampai nanti kami kepada masyarakat sekitar. Lalu apa saja yang diambil, yaitu membangun hubungan dan kepercayaan, melibatkan semua pihak. Nah, di sini hari ini adalah poin ketiga, yaitu menggalang dukungan, dan nanti akan menggali kolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Jadi program saya ini nanti akan dikolaborasikan dengan pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian poin-poin ini sudah saya kaji, apa saja sih yang sesuai dengan poin profil pelajar Pancasila. Di sini tidak terlihat ya, saking kecilnya, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah,
Inilah yang harus kami sangat dianjurkan untuk menggali aset di sekolah tersebut. Ada aset atau modal yang harus kami jadikan untuk membuat sebuah program ini. Yang pertama adalah aset manusia, kemudian aset lingkungan, aset finansial, aset fisik, aset sosialisasi, aset politik, dan aset agama dan budaya. Nah, Bapak Ibu, ini karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Ada beberapa yang saya ambil, yaitu lingkungan menyediakan kesempatan untuk murid, kemudian melatih keterampilan, membuka wawasan murid, dan menempatkan murid menjadi pelaksana. Kemudian menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan di zaman sekarang. Kemudian suara dan pilihan dan kepemilikan murid wajib kami miliki di sini. Suara murid, kemudian pilihannya adalah murid mampu memberikan kebebasan memilih topik pembelajaran. Kemudian kepemilikannya mendorong murid untuk mengambil inisiatif terhadap program ini. Jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Inilah tujuan utamanya dari program ini, Bapak Ibu. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Jadi saya memiliki program namanya Si Cantik, Bapak Ibu. Nah, Si Cantik itu kepanjangan dari satu hari cakaptik. Oke, kemudian ada karakteristik lingkungannya. Nah, ini prakarsa perubahan yang ingin saya ambil, mewujudkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mahir dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam bidang digital melalui program Si Cantik. Ini adalah pendahuluannya. Kita masuk dalam intrakurikuler program saya ini. Kemudian alasannya memilih ini adalah menumbuhkan minat dan kemampuan literasi digital sejak dini. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif, lalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era digital. Oke, ini saya susun berdasarkan format Bagza. Nah, di sini dari yang ulun paparkan ini dimohon kiranya ada tanggapan dari Bapak Ibu. Apa sih maksudnya dari Si Cantik dan lain halnya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ke program saya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ulun Siti Raudah SPD, rekan kerja dari Bu Ini Madinah, ingin bertanya, untuk pelaksanaan program Si Cantik ini seperti apa ya Bu? Untuk waktu dan harinya untuk pelaksanaan di sekolah kita. Ini, terima kasih. Terima kasih Bu Raudah. Ada lagi? Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arianti, rekan kerja dari Ibu Ini Madinah. Di sini saya lihat program Si Cantik ini sangat menarik ya, dari segi namanya juga sudah menarik tuh, Si Cantik. Alhamdulillah Bu, cantik orangnya. Jadi yang ingin saya tanyakan pada program Si Cantik ini kan perlu proses. Ya, tidak bisa serta-merta kita laksanakan langsung blok kita satu hari cakaptik, tidak bisa, tapi kan perlu proses. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana program yang akan Anda terapkan untuk satu hari cakaptik ini? Ibaratnya bisa ditanamkan di kelas rendah bagaimana, di kelas tinggi bagaimana, terus apa saja strategi atau kiat-kiatnya sehingga kita itu bisa satu hari itu cakaptik. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Rauda yang sudah memberikan pertanyaan bagaimana tentang pelaksanaan waktunya. Ya, nah inilah yang ingin saya ajukan sebenarnya kepada Bapak Ibu semua, bahwa di sini kemarin saya berbicara dengan Ibu Inayati dan Ibu Kepala Sekolah dalam penyusunan KSP apa namanya Bu? Kurikulum Satuan Pendidikan, bahwa nanti minta dimasukkan, kalau bisa minta dimasukkan program Secantik ini di sekolah kita. Tujuan saya adalah mari kita jadikan sekolah kita pioner ya untuk tingkat SD dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, ketika yang lain mungkin masih terlena dengan kertas, mari kita segera berubah dan bertumbuh sesuai dengan keadaan alam. Nah, untuk waktunya tadinya ya kita tahu di sekolah kita itu hari Senin belum ada ya. Selasa itu perencanaannya adalah Selasa sehat. Kemudian Kamis literasi, Jumat takwa, kemudian Sabtu adalah Sabtu sehat, Sabtu senam ya. Nah, jadi ada 2 hari yang belum, yaitu Senin dan Rabu. Nah, kemungkinan dimasukkannya Bu Rauda di sini adalah Senin si cantik atau Rabu si cantik. Dalam dalam prosedurnya, dalam programnya. Namun setelah saya kaji ulang, jika kita melaksanakan secara keseluruhan bahwa di hari Senin atau di hari Rabu itu semua pembelajaran berbasis digital, ternyata mempunyai kendala, di mana wifi kita mungkin tidak memenuhi atau kendala-kendala yang lainnya. Hingga kemungkinan pelaksanaan ini nantinya akan diserahkan kepada Bapak Ibu semua sebagai wali kelas. Yang penting di dalam kelas itu, dalam 1 minggu itu ada anak-anak menggunakan digital, baik melalui HP ataupun melalui laptop, tablet dan lain-lainnya. Tetapi untuk di kelas itu, di kelas 4, 5 dan 6. Jika di kelas rendah itu bisa disiasati mungkin dalam 1 hari itu dengan menonton YouTube atau pembelajaran yang lain-lainnya. Yang penting Bapak Ibu dalam 1 minggu ada melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Ya, seperti itu. Mungkin nonton YouTube, menonton permainan dengan dipandu Bapak Ibu gurunya. Tetapi di kelas yang kelas 4, 5, 6 itu boleh berkembang. Ini banyak sekali. Seperti kelas para PI itu pembuatan animasi. Kemudian di kelas 5 itu ada membuat game wall, quizzes ya. Di kelas Bina juga sering melaksanakan asesmen digital. Kemudian di kelas 6 juga saya lihat bahkan sampai desain Canva. Nah, ini maksudnya dari program ini adalah yang penting kita punya program nih di sekolah, tapi pelaksanaannya adalah kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Yang melaksanakannya adalah Bapak Ibu semua di kelas masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu di kelas masing-masing. Kepada Bu Eka, apakah pertanyaan saya sudah mewakili juga strategi tadi? Kalau untuk kelas tinggi mungkin ada harapan anak-anak itu bisa bawa HP. Nah, sekarang kalau untuk kelas rendah, jika mereka membawa HP kan sepertinya kurang efektif. Nah, terus bagaimana menurut Ibu Idi strategi yang tepatnya selain penggunaan HP tadi? Terima kasih. Jadi program ini dalam perencanaan saya kita memerlukan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi bertahap di kelas tinggi dulu, kemudian bisa di kelas rendah. Dan di kelas rendah itu apakah anak-anak bisa bawa HP? Bisa ya. Tetapi kita tidak memaksakan, bertahap.
program ini bisa dengan cara tadi Bapak Ibu silakan dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali itu silakan menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi Bu Eka, nonton video pembelajaran itu sudah berbasis, kan mereka tidak bawa HP nih, cuma gurunya saja yang memfasilitasi menonton video pembelajaran, itu sudah merupakan berbasis TIK. Atau mungkin seperti yang di media sosial kan ramai tuh, gurunya buat game edukatif ya, ditampilkan di layar, kemudian anak-anak seolah-olah memilih nih, ini Bu, padahal yang mengklik cuma gurunya di laptop gurunya, tapi ini yang betul diklikkan oleh gurunya. Itu juga bisa di game-game seperti Word, Quizzes dan lain-lain. Dan di sini kita banyak guru-guru yang berpotensi di dalam hal tersebut. Dan kemungkinan kita kaji lagi nanti di Kombel ya, ada Bapak Rafi'i, narasumbernya nanti ada Bu Rahimah, di Litnom ya, literasi dan numerasi kemarin luar biasa. Ada kemudian untuk di bahasa daerah juga kita sudah punya semua ya di sini. Ada Bu Rauda, ada Bu Ning, kemudian ada Bu Nurhaniah, ada Bu Eka Nita juga di Quizzes juga luar biasa saya lihat di sama Bu Ina juga. Nah jadi untuk program ini menurut saya adalah sangat mudah jika kita laksanakan. Ada lagi Bapak Ibu yang terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Ini adalah program dari saya. Terima kasih atas kehadirannya juga, dan kita sudah menggali aset 7 modal tadi, dan ini menjadi dasar saya nanti untuk pelaksanaan di PMM. Jadi video kita ini akan saya upload di PMM ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.